dari kalangan muhajirin. Kata sahabat Sa'ad bin Hisham, ya ummul mukminin, wahai sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kaifa khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban Aisyah apa? Ternyata jawaban Aisyah adalah karena khuluquhul Quran. Ada siapa akhlaknya Rasulullah? Budi pekertinya Rasulullah adalah Al-Quran, atau disebut dengan istilah lain, Rasulullah itu adalah Al-Quran Al-Mashi, Al-Quran yang berjalan. Jadi semua perintah Allah dijalankan oleh Rasulullah SAW. Semua larangan-larangan dalam Al-Quran ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Itu jawaban dari istrinya Rasulullah SAW. Jadi nanyanya ke istri, jawaban yang paling real, jawaban yang paling benar. Kan istri yang tahu ya. Ya, mungkin kalau teman kerjanya ditanya yang bagus-bagus doang jawabannya. Ya, tetangganya jawabannya yang bagus-bagus doang. Orangnya mungkin murah senyum di luar, tidak tahunya di dalam bininya dibanting misalkan. Misalkan begitu kan, istri yang paling tahu bagaimana laki. Maka jawaban Aisyah ini real, ya, benar-benar karena khuluquhul Quran. Ada apa akhlaknya Rasulullah? Merupakan Al-Quran. Ada sahabat Rasul namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ternyata Anas bin Malik ini, adik-adik kenal nggak dengan sahabat Nabi namanya Anas bin Malik? Kenal nggak? Hah? Kenalnya siapa? Kenalnya siapa? Sahabat Nabi yang punya gelar Dzun-Nurain siapa? Utsman. Sayyidina Utsman. Kenal nggak sama Umar bin Khattab? Kenal nggak? Tawadhu pada desa. Muridnya Ustaz, guru kita Ustaz Andi. Ya, kenal sama Ali bin Abi Thalib. Siapa istrinya Ali bin Abi Thalib, anaknya Nabi siapa? Hah? Menantu Rasulullah, khalifah yang keempat. Ini Anas bin Malik. Pak, Bu, Anas bin Malik itu tinggal sama Nabi dari usia 9 tahun. Wa kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu sakana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyraq sanawat. Jadi tinggal bersama Nabi sejak usia 9 tahun selama 10 tahun lamanya. Jadi Anas bin Malik ini hadiah dari bapaknya orang Ansor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu penduduk Madinah pada girang. Pada girang disambut Nabi Muhammad SAW. Kalau di Taif kan disambit ya Nabi ya. Maka ketika Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah, itu disambut dengan shalawat apa tadi? Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina disambut Nabi sama orang-orang Madinah. Ketika sampai Nabi dan sahabat-sahabat dari Mekah ke Madinah, ada tuh orang Ansor di Madinah yang memberikan tanah ke Nabi dan sahabat dari Mekah. Ada yang ngasih harta uang, ada yang ngasih ini itu, dan ada sahabat namanya Malik. Ini orang tuanya Anas, Bu, nggak punya harta, nggak punya apa-apa, tapi pengen ngasih ke Nabi. Apa yang dikasih ke Nabi? Dia punya putra namanya Anas. Ya, jadi nggak ngasih uang, nggak ngasih harta, nggak ngasih tanah, nggak ngasih rumah, yang dikasih anaknya langsung buat Nabi. Saking begitu cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Diterima nggak sama Nabi? Diterima sama Nabi. Jadi sahabat Anas bin Malik itu dikasih sama orang tuanya, disuruh bantu Nabi di rumah Nabi. Pernah ditanya juga, Anas bin Malik pernah ditanya sama sahabat yang lain, wahai Anis,
sakanta ma'a Rasulillah bi asyri sanawat. Wahai Anas bin Malik, kau telah tinggal bersama Nabi 10 tahun. Bagaimana akhlaknya Nabi? Ditanya sama sahabat itu. Lalu apa jawaban Anas bin Malik, Pak Bu? Jawaban Anas bin Malik adalah selama aku tinggal 10 tahun bersama Rasulullah SAW, belum pernah Rasul berkata kasar, belum pernah Rasul membentak para sahabat, membentak para pembantu-pembantunya, istri-istri, nggak pernah sekalipun. Apalagi banting istri, nggak pernah Rasul. Alhamdulillah. Ya, begitu lembut ucapan Nabi. Bayangin Bu, 10 tahun nggak pernah bentak, 10 tahun nggak pernah ngomong kasar, 10 tahun nggak pernah ngomel. Coba kalau saya gendong di rumah ibu semalaman bayar, ya senyum baik atau ya orang bener. Kalau saya gendong semalaman aja, kalau gitu mama laki galaknya minta maaf. Ya, tadi mas senyum baik, ya ternyata pas saya gendong semalaman galaknya minta ampun sama lakinya. Ini Anas bin Malik 10 tahun, bayangin Pak. Tinggal sama Nabi satu rumah, satu atap, nggak pernah sekalipun dengar Nabi ngomel-ngomel. Ya, pernah satu ketika Nabi pulang dakwah, capek Nabi. Kemudian datang Aisyah, bawa kopi apa Ustaz? Kopi liong, belum ada. Tapi karena Aisyah habis bebenah kali ya, capek Bu, ternyata salah masukin gula, masukinnya garam. Nabi minum ke asin ini ya. Asin apa Nabi ngomel Nabi nggak? Masya Allah subhanallah, Nabi bukannya ngomel malah manggil Aisyah, wahai Humairah, hayya bina nashrab qahwatan jami'an. Yuk minum kopi bareng yuk. Ngajakin ngopi bareng. Ketika nenggak dikit Aisyah kagetnya minta maaf. Ya Allah, asin teman ini Kak. Dia masih orang asam gitu. Asin rasanya. Maka merah. Emang Humairah tambah merah lagi, pipinya malu sama Nabi. Tapi Nabi senyum-senyum aja. Gak apa-apa Neng, ya bahasa kitanya. Tenang aja, abang mah gak galak. Gak apa-apa. Walaupun asin, kalau sama kamu rasanya manis. Kira-kira lagi kita begitu gak Bu? Buta apa mata lo ya? Garam dikasih ke dalam kopi ya. Begitu kali kalau hati kita mau lihat. Begitu Nabi Muhammad SAW, maka pantas kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi, ya. Kita lihat surat Al-Qalam ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pujian Allah nih. Wa innaka, dan sungguh engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, berada pada budi pekerti yang paling luhur. Bayangin, di masalah pujian sebenarnya bukan pujiannya. Jadi fokus kita bukan ke pujiannya, tapi siapa yang muji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu kalau saya tahu alam enggak? Tahu alam enggak? Puji, ya. Kalau saya alam-alam gitu, saya kolok-kolok gitu. Saya mencang-mencang angin misalkan. Kira-kira gembira enggak? Mungkin biasa aja kan, saya bukan siapa-siapa. Ya. Tapi kalau kemudian misalkan datang Pak Jokowi puji Ibu, pujiannya sama, Ibu cantik banget, saya tuh. Ya. Kemudian satu waktu yang puji Pak Jokowi, kira-kira beda atau sama Pak ya? Beda yang puji Pak Jokowi mah. Kalau saya biasa aja kali. Pak Jokowi mah kan dapat sepeda biasanya. Ya. Beda, ini Allah yang memuji. Maka bukan pujiannya, tapi yang muji Al-Hamid Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bapak ganteng banget, kan biasa aja ya saya muji ya. Kemudian Pak Wali Kota, Pak Idris misalkan datang muji Bapak ganteng banget. Kita Pak ya, ini Allah yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad ada pada budi pekerti yang paling luhur. Hadirin jamaah kaum muslimin, para guru, para tokoh masyarakat, para hadir ulama, maka pantas dalam kitab Nasaihul Ibad, ini Ustaz Andi udah hatam,
di pesantren Darul Akhir saudara. Kitab Nasaihul Ibad karangan dari Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarah oleh Asy-Syaikh An-Nawawi At-Tanara Al-Bantani Al-Jawi bin Umar. Itu mengutip perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya di antara nikmat-nikmat yang besar adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nih, tong, hafalin. Kalau hafal ntar saya kasih duit. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, inna ni'ama sittata asya. Apa artinya itu? Inna ni'ama sittatu asya. Sesungguhnya nikmat-nikmat yang besar itu paling tidak ada 6. Yang hafal 6-6-nya kita dapat hadiah. Ya, dengerin makanya. Ya, 6-6-nya nih sebutin ntar. Apa aja kata Sayyidina Ali, 6 nikmat yang paling besar itu? Kata beliau yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat al-afiyah. Yang kelima as-satru. Yang keenam al-ghina 'anil nas. Hafal enggak? Ada yang hafal, Bu? Kalau hafal saya kasih hadiah ini. An Ali radhiyallahu anhu qala inna ni'am sittatu asya. Al-iman, Al-Quran, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal afiyah, was satru, wal ghina 'anil nas. Ada yang hafal enggak? Bapak-bapak saya tanya, saya takut hafal. Terjadi hari ini. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya nikmat yang besar itu ada 6. Yang pertama kata beliau adalah al-Islam. Jadi kita beruntung banget jadi orang Islam. Bersyukur kepada Allah jadi orang Islam. Kemudian terima kasih, jangan lupa kepada orang yang menjadikan kita orang Islam, menjadi wasilah kita kemudian masuk Islam. Kalau saya ngaku, Pak, yang menjadi wasilah saya jadi orang Islam adalah emak sama bapak saya. Kalau itu begitu kan? Ada mungkin yang masuk Islam gara-gara teman kerjanya, koleganya, gurunya, tetangganya, ketemu di jalan. Ada, tapi kalau saya pribadi, saya bersyukur jadi orang Islam disebabkan wasilah ayahanda ibunda saya. Maka sayangi orang tua kita, sayangi guru kita, sayangi teman kita, yang boleh jadi melalui mereka kita mendapatkan hadiah hidayah Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syaraha sudurana bil iman. Nggak kebayang